Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Qoyim dari Departemen Teknik Kimia Industri dengan NRP 2041231097. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang observasi industri pada daerah masing-masing. Kali ini industri yang saya bawa yakni PT Mega Surya Mas yang ada pada daerah saya. PT Mega Surya Mas ini termasuk dalam industri skala besar yang bergerak pada bidang produksi. PT Mega Surya Mas didirikan pada tahun 1993 dan merupakan salah satu pemimpin industri minyak kelapa sawit dan turunannya. PT Mega Surya Mas telah mendistribusikan produknya baik di Indonesia maupun ekspor ke lebih dari 130 negara di seluruh dunia. Industri ini telah mengembangkan diri dari 5 bidang, yakni penyulingan, vaksinasi minyak sawit, yang kedua margarin dan shortening, bahan baku lilin, gliserin, dan pembuatan sabun dan bahan baku sabun. Dan pada site ini terdapat para investor PT Surya Mas dan tipe industri PT Mega Surya Mas ini termasuk dalam tipe industri food and home care. Dan di bawah ini merupakan foto dari produk yang telah dihasilkan dari PT Mega Surya Mas. Lanjut kepada slide 2, ya ini mind map PT Mega Surya Mas. Yang di bawah ini terdapat SDM yang dipekerjakan, yakni SDM lokal dan SDM luar negeri. Industri profilnya terdapat di sini, dan ini adalah barcode alamatnya. Untuk pasarnya, pasar nasional, ya ini disebarkan di seluruh kota di Indonesia, yang internasional pada negara pengimpor minyak goreng. Peran teknik kimia industri terdapat pada laboratorium, yakni Research and Development, Quality dan Quality Control, untuk lapangan, Process Engineer, Maintenance Engineer, dan Production Engineer. Pada Office, Supervisor, dan Planner. Untuk proses industrinya, yakni Procurement, In-Out Inventory, dan Production. Dan di sampingnya, yakni ada beberapa produk dari PT Mega Surya Mas, terdapat sabun mandi, minyak goreng, dan produk industri. Lalu industri ini prospek industri PT Mega Surya Mas dapat berkembang dengan baik karena salah satunya yakni feedstock atau bahan baku, strategi pemasaran dan jenis produk yang dihasilkan, serta ekosistem perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semua, perkenalkan, nama saya Aldo Rivaldo Chandra dari Departemen Teknik Kimia Industri, NRP 204123194. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil observasi yang ada di daerah saya, yaitu PT Pertamina RU nomor 3 Pelaju. Nah, di sini kita mulai dari profil industri. Bisa dilihat ada lokasi. Lokasinya itu terletak di Palembang, Sumatera Selatan, atau lebih detailnya di Jalan Beringin nomor 1 Pelaju. Terus ada pendirinya tuh yaitu Letnan Jenderal TNI H. Ibnu Sutowo, DSC. Terus tanggal berdirinya itu pada tanggal 10 Desember 1957. Terus kita lanjut ke peran teknik kimia industrinya. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu ada laboratorium, office, dan lapangan. Di laboratorium itu ada quality control, terus di bagian research and development, dan di bagian office itu ada supervisor dan planner. Kalau di bagian lapangan itu ada process engineer, production engineer, dan maintenance engineer. Ini kita juga akan membahas marketingnya ya. Marketingnya ada di dalam negeri dan luar negeri. Kalau di dalam negeri ya jelas PT Pertamina berada di semua lingkup wilayah Indonesia, atau lebih tepatnya di seluruh Indonesia. Kalau di luar negeri, Pertamina itu mengekspor barang-barang hasil produksinya ke negara-negara berikut. Yang pertama ada Timor Leste, yang kedua ada Australia, yang ketiga ada Cina, yang keempat ada Jepang, yang kelima ada Filipina, yang keenam ada Singapura, yang ketujuh ada Malaysia, yang kedelapan ada Thailand, Afrika Selatan, Bangladesh, Nigeria, Nepal, Yaman, dan Korea Selatan.
Selanjutnya ada sumber daya manusia nih. Sumber daya manusianya itu terambil dari luar negeri dan lokal. Nah, kita akan masuk ke hasil produksi apa aja sih yang dihasilkan oleh Pertamina. Di sini ada bahan bakar minyak, yaitu bensin, solar, dan aviation. Terus di situ juga ada gas bumi yang terbagi menjadi dua, yaitu liquid natural gas atau yang kita kenal sebagai LNG dan liquid petroleum atau LPG yang biasanya digunakan sebagai gas untuk memasak. Terus ada pelumas. Pelumas ini contohnya seperti eh, pelumas untuk mesin-mesin mobil atau kendaraan dan lain-lain. Terus ada produk turunan minyak, produk kimia, terus ada energi terbarukan seperti biofuel dan geothermal. Terus ada juga pengolahan dan riset lainnya seperti aspal dan wax. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Nama Terima saya kasih. Adinda Dwi Maharani dengan NRP 2041231007. Saya berasal dari Kota Depok, Jawa Barat, dan industri yang saya ambil adalah PT Bayer yang beralamat di Jalan Cimanggis nomor 1 RT 3 RW 1 Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Jadi, PT Bayer merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi dan memasarkan berbagai produk farmasi, obat dengan resep dokter, produk non-resep, dan produk untuk industri pertanian. Jadi yang terletak di Cimanggis ini, produk utamanya itu berupa obat-obatan yang tidak hanya ditujukan untuk kesehatan manusia, namun juga untuk hewan. Untuk info yang lebih lanjut, dapat dilihat di website PT Bayer sendiri, yaitu www.bayer.com. Di sebelahnya ada contoh produk dari PT Bayer. Ada CDR, Redoxon, dan lain-lain. PT Bayer termasuk industri berskala besar. Lalu, untuk lulusan teknik kimia industri sendiri dapat bekerja sebagai Change Management Officer dan Change and Documentation Supervisor. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Syafira Dinila dengan RRB 204-123-1091. Jadi saya akan menjelaskan tentang PT yang ada, observasi yang ada di daerah masing-masing. Karena saya berasal dari Sumsel, saya ingin meng-highlight perusahaan PT Pusri. Nah, jadi di sini PT Pusri ini adalah kepanjangan dari PT Pupuk Sriwijaya Palembang. PT ini bergerak pada bidang petrochemical industri. PT ini mengolah bahan-bahan mentah tertentu menjadi bahan pokok yang diperlukan untuk pembuatan pupuk, petrokimia, agrochemia, dan bahan lainnya. Investor dari PT Pupuk Sri ini sendiri, PT Pupuk Indonesia Persero yang merupakan pemegang saham tunggal atau utama dan pengendali Pusri. Untuk sasaran pasar dari PT ini adalah petani, industri pertanian besar, industri perhubungan, pertanian dan lain-lain. Produk-produk dari PT Pusri adalah pupuk urea, NPK, anemia, dan produk inovasi lainnya. Sedangkan untuk dari bahan bakunya ada dari urea produksi Pusri, Rockfostera, dan KCL. Selain itu, untuk industri ini termasuk industri skala besar karena beberapa faktor mempengaruhi seperti tenaga kerja yang banyak, kapasitas produksi pabrik yang terpadu, didistribusikan secara nasional, penggunaan mesin dan teknologi canggih. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum.